siang anak-anak semua. Ya. Oke. Bapak awali dengan mengucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semua, pada siang hari ini kita memasuki pelajaran sejarah tentang Islam atau SKI. Bapak sudah membawa satu gambar. Gambar apa ini? Gua Hiro. Dari mana tahu ini Gua Hiro? Ada batu, ada lubang hitamnya. Ada tulisannya ya. Gua Hiro. Oke, dari Gua Hiro, Mas Iswanda, kira-kira apa kisah yang ada di dalam Gua Hiro? Kisahnya Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hiro. bersembunyi di Gua Hiro. Kemudian Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hiro mendapatkan apa, Mas Evan? Mendapatkan wahyu. Betul sekali, Mas Evan, Mas Iswanda. Jawabannya benar. Oke. Kira-kira pada pelajaran siang hari ini apa yang akan Bapak bahas dari Gua Hiro tadi? Mas Iswanda bisa? Perjalanan hijrah kurang tepat, Mas Ali. Sudah bagus, tapi kurang tepat, Mas Ali. Wahyu pertama ada di dalamnya, tapi kurang tepat. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang perjalanan dakwah atau perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok, 3 kelompok saja ya, biar lebih ringkas. Kelompoknya Mas Ali, kelompoknya Mas Iswanda, dan kelompoknya Mas Evan. Silahkan dibaca dulu. Bapak bagikan sebuah gambar yang mengisahkan perjuangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Sisa 1 ya Mas, bisa dikembalikan. Oke, silahkan dianalisa, silahkan dilihat, diperhatikan gambarnya. Di dalam gambar itu ada 4 gambar yang menceritakan tentang gambar pertama apa, Mas Evan? Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Betul sekali Mas Evan, sesuai yang ada di gambar. Jadi perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah itu perjuangan pertamanya adalah mendakwahkan syariat Islam secara sembunyi-sembunyi. Gambar kedua, Mas Iswanda? Dakwah Nabi secara terang-terangan. Dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah perjalanan panjang dakwah Rasulullah SAW di Mekah, setelah sembunyi-sembunyi, akhirnya Rasulullah bisa berdakwah secara terang-terangan. Mas Ali jangan ngantuk, Mas Ali ya, fokus Mas Ali. Ya, fokus ya Mas Ali ya. Kemudian Rasulullah ketika itu mengajarkan apa, Mas Ali? Ada di gambar? Mengajarkan tauhid. Betul sekali Mas Ali, Masya Allah. Fokus ya Mas Ali ya. Setelah itu, dari Rasulullah yang mengajarkan dakwah syariat Islam secara sembunyi-sembunyi di Mekah, alhamdulillah bisa secara terang-terangan. Kemudian terang-terangan Rasulullah mengajarkan tauhid. Namun di dalam perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah tentu saja mendapatkan sebuah tantangan dan sebuah penyiksaan. Banyak sekali kisah-kisah yang mengisahkan bahwa Rasulullah tidak mudah perjalanan perjuangan dakwahnya. Nah, setelah itu anak-anak semua, coba dari gambar yang sudah diperhatikan, ada pertanyaan tentang perjalanan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjuangan dakwah
Rasulullah di kota Mekah? Mas Evan? Kesabaran, betul sekali Mas Evan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Evan. Mas Iswanda? Hikmahnya? Semangat apa Mas Evan? Mas Iswanda? Semangat dakwah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Iswanda. Mas Ali, hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah? Mengajak kepada kebenaran. Betul sekali, Mas Evan, Mas Iswanda, dan Mas Ali. Semuanya sudah benar. Nah, pada siang hari ini kita lanjutkan dengan kesimpulan dari 4 gambar yang sudah Bapak bagikan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari perjuangan dakwah Rasulullah? Tadi sudah disebutkan hikmahnya adalah kesabaran, semangat, kemudian Mas Ali. Coba, ayo Mas Ali, jangan ngentok Mas Ali. Kesimpulannya adalah perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah mengajarkan tauhid, dan di dalam perjalanannya Rasulullah mendapatkan banyak ujian, cobaan, dan tantangan. Tentu saja penyangkalan dari para kaum Quraisy. Ya. Dari sampai sini, apakah ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas Mas Ali? Masih Iswanda? Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita jadikan pelajaran hikmah dari Rasulullah berjuang untuk menyiarkan agama Islam di kota Mekah. Semoga bisa kita jadikan sebuah semangat untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Kurang semangat. Ayo, biasanya kalau sudah selesai pelajarannya pada semangat. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum. Jawaban mana? Monggo pasang. Terima kasih untuk Mas Rasid untuk praktek mengajar pada siang hari ini. Juga ada NP ya, dan praktek mengajar sudah basic dan nanti perhatian siswa sudah dengan ketiga salam, ada spek juga ada seksi juga ada. Dan mungkin untuk penyampaian tujuan intensi dan untuk menguasai materi juga sudah. Yang belum itu memberikan penekanan pada poin-poin tertentu, kurang penekanan. Dan untuk yang lainnya sudah. Untuk waktunya masih tersisa banyak ya. Latihan itu alokasi waktunya. Untuk yang lainnya sudah untuk outfit juga sudah matching semuanya. Untuk formular suara juga sudah, donasi juga sudah, semua pertanyaan-pertanyaan juga sudah, instrumen penilaian juga sudah. Mungkin yang kurangnya cuma sedikit saja, dan semakin meningkat. Terima kasih. Ya, Mas Aziz. Perlu bang ya, nggak usah. Oke, siap. Pak Sam, Pak Sam. dipinjam mic-nya. Mic. Bismillah, saya sebagai observer ya, penerangan belajar
ABCD. Kemudian kegiatan belajar juga disusun secara sistematis, mulai dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akan tetapi sedikit catatan karena memang modelnya inquiry ya, jadi yang berpusat kepada siswa. Tadi melihat siswa kurang berperan aktif dalam model inquiry ini, sehingga gurunya lebih banyak bekerja atau mencari terkait materinya sendiri. Kemudian yang berikutnya ada materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa dan alokasi waktu sudah baik. Kemudian media sudah menggunakan media yang bagus. Kemudian terakhir evaluasi atau penilaian. Jadi tidak ada penarikan atau penilaian ulang dari pemahaman siswanya. Jadi kurang itu saja mas. Sisanya sudah bagus. Seperti itu.